Saat bangun pagi, ternyata kamu kesiangan, dan kamu harus buru-buru pergi ke tempat kerja karena ada meeting pagi ini. Di saat bersamaan, kamu menyesal karena tadi malam tidur terlalu larut yang membuat kamu kesiangan, dan kamu khawatir kamu akan dimarahi oleh atasanmu. Saat bekerja, pikiranmu melayang ingin makan ini dan itu. Namun, saat kamu sedang makan, pikiranmu hanya tertuju pada pekerjaan kantormu. Manusia tidak benar-benar hidup di saat ini, detik ini. Kebanyakan manusia hidup dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran atau kecemasan akan masa depan. Pada tahun 1997, Eckhart Tolle menulis sebuah buku berjudul The Power of Now, Panduan Pencerahan Spiritual. Buku ini menjadi bestseller pada tahun 2000-an di New York Times. Hingga selebritis kelas Oprah Winfrey pun merekomendasikan buku ini. Ajaran Eckhart Tolle yang mendalam namun sederhana telah membantu banyak orang di seluruh dunia menemukan kedamaian batin dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Buku ini menggugah kesadaran kita bahwa kita sejatinya berbeda dari pikiran kita, bahwa pikiran adalah instrumen yang ampuh bila digunakan dengan tepat dan di sisi lain bersifat destruktif jika kita sendiri tidak dapat mengendalikannya. Momen yang paling penting dalam hidup adalah saat ini. Masa lalu hanyalah kumpulan momen saat ini yang telah berlalu, dan masa depan merupakan kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir dalam hidup. Eckhart Tolle mengingatkan betapa keresahan kita akan sia-sia belaka karena masa lalu tidak akan dapat digariskan ulang. Maka, yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan power saat ini untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Lakukanlah yang terbaik, nikmati prosesnya. Fokuslah mengerjakan hal sebaik mungkin yang bisa dilakukan di masa sekarang, tanpa terlalu banyak mengkhawatirkan kemungkinan terburuk di masa depan. Pikiran menciptakan analisis dan pemahaman, namun keduanya kerap berujung pada ketakutan dan kecemasan. Ketika kita hidup di sini dan saat ini, pikiran lenyap, kesadaran pun muncul dan berkembang, dan menanggapi secara tepat dan jernih apa yang sedang terjadi. Pikiran adalah bagian dari kesadaran. Kesadaran lebih besar dari pikiran. Di dalam kesadaran, kita berhenti untuk menganalisis dan memisahkan. Hanya ada di sini dan saat ini. Seseorang yang bisa menemukan dan menggunakan kesadarannya tidak akan pernah merasa takut. Ia hidup tanpa penilaian baik dan buruk, benar dan salah. Ia melihat dan menerima apa yang ada saat ini sepenuhnya. Ia lalu menemukan kekuatan dan kedamaian hati untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Anda bukanlah pikiran Anda. Pikiran merupakan instrumen yang sangat kuat jika kita bisa menggunakannya dengan optimal. Namun, pikiran juga bisa menjadi sumber ketidakbahagiaan. Cobalah Anda bertanya pada diri sendiri, siapakah aku? Kebanyakan orang begitu diidentikan dengan suara di kepala mereka. Isi pikiran kita dikondisikan oleh masa lalu, sistem asuh, sistem budaya, latar belakang keluarga, atau jati diri di masa depan yang Anda inginkan. Eckhart Tolle menyebutnya sebagai ego. Ketika Anda mengatakan aku, pada kenyataannya bukanlah Anda yang berbicara, tetapi ego Anda. Ego terdiri dari pikiran dan emosi, dari jalinan kenangan yang Anda identifikasi, dari peran yang biasa Anda mainkan tanpa menyadarinya. Ketika Anda hidup melalui pikiran dan emosi, aku yang diciptakan oleh pikiran melalui ego, maka dasar kepribadian Anda tidak dapat diverifikasi, karena pada dasarnya, pikiran dan emosi bersifat sementara dan cepat berlalu. Sang ego adalah alat pertahanan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa seseorang bisa sangat marah ketika dia terbukti salah, karena mereka percaya
pemikiran mereka adalah identitas mereka. Jika pemikiran mereka salah, maka identitas mereka pun salah. Tetapi, jika Anda mengerti Anda bukanlah pikiran Anda, maka Anda akan melepaskan diri dari keyakinan terbatas sang ego. Anda akan lebih objektif dalam melihat sesuatu. Anda adalah kesadaran, diri sejati yang selalu terhubung pada kekuatan universal. Lantas, apakah pikiran harus dibuang? Apakah kita harus berhenti berpikir? Berpikir adalah bagian dari kodrat manusia. Namun, pikiran tidak boleh menguasai kita. Kesadaran lebih luas dari pikiran. Pikiran digunakan seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan praktis. Selebihnya, manusia perlu belajar untuk hidup dengan kesadaran akan saat ini. Dengan itu, kita akan menemukan kebebasan sejati. Berhentilah berpikir sejenak. Anda bisa memindahkan fokus Anda ke tubuh. Tubuh kita lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dengan mendengarkan sensasi tubuh, akan membuat Anda lebih sadar pada momen saat ini. Rasakan udara yang mengalir masuk dan keluar dari tubuh Anda. Rasakan medan energi batin Anda akan lebih sadar terhadap pikiran yang muncul. Amati pikiran tanpa memberikan penilaian. Kita sudah mengetahui identitas diri yang berasal dari luar bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita bisa memberikan jeda kepada arus pikiran yang tiada henti dengan mengamati tanpa memberikan makna. Menilai dan memahami sesuatu merupakan tugas pikiran. Saat muncul satu pikiran di kepala Anda, biarkan dan amati saja dan jangan menghakimi. Benar atau salah, dengarkan dan amati. Ingat, mereka bukanlah diri Anda. Misal, saat Anda sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba muncul suara di kepala Anda untuk bermain game sejenak, atau Anda memikirkan rebahan di kasur yang empuk. Ketika Anda memberikan penilaian atas pikiran yang muncul, maka Anda akan menjadi pemikir yang kompulsif, yang terus-menerus berpikir atas munculnya pikiran yang tiada henti. Ketika muncul pikiran-pikiran tersebut, tahan diri Anda untuk menghakimi dengan memberikan penilaian baik ataupun buruk. Menurut Eckhart Tolle, belajar mengamati pikiran akan membawa kita pada keadaan optimal untuk hidup saat ini. Saat Anda mulai mengamati si pemikir, tingkat kesadaran yang lebih tinggi menjadi aktif. Anda kemudian mulai menyadari bahwa ada alam kecerdasan yang sangat luas di luar pikiran. Pikiran itu hanyalah sebagian kecil dari kecerdasan tersebut. Anda juga menyadari bahwa semua kecerdasan, keindahan, cinta, kreativitas, kegembiraan, kedamaian batin muncul dari luar pikiran. Sejatinya, menurut Eckhart Tolle, setiap orang sudah dipenuhi dengan bahagia di dalam dirinya. Yang ia perlukan hanyalah kesadaran akan saat ini. Orang yang selalu hidup dengan pikirannya akan kehilangan kesadarannya. Dia akan hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan penderitaan. Seseorang yang bisa menunda semua pikirannya akan mencapai pencerahan batin. Pencerahan batin berarti orang tersebut sudah memahami akan hakikat dari segala yang ada, termasuk hakikat dari dirinya sendiri. Berada di sini berarti juga berada di saat ini. Ini membutuhkan penerimaan atas apa yang ada sekarang ini. Menerima bukan berarti pasrah dan menyerah pada keadaan. Sebagian besar penderitaan memang berasal dari pikiran kita sendiri, tetapi tentu ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Misal rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Saat kehilangan orang yang dicintai, tentu kita merasa berduka dan sedih. Tetapi, saat Anda menerima ini sebagai bagian hidup apa adanya dan tidak bisa diubah, maka Anda akan menghindari penderitaan berkelanjutan. Menerima artinya kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk berharap. Ketika kita menerima keadaan sepenuhnya, segala pikiran cemas dan takut akan lenyap. Kita lalu bisa tenang dan damai menghadapi apa yang terjadi. Apapun yang kita lawan pasti akan menguat. Apapun yang kita tentang dan tolak justru semakin menguasai kita.
Sebaliknya, jika kita membiarkan segala sesuatu ada secara alamiah, justru kita tidak akan mengalami tegangan dan pertentangan. Jika kita tidak menolak apapun, maka kita bisa mencapai kejernihan pikiran dan kedamaian hati. Pada titik ini, kesadaran kita akan meningkat. Kita akan memiliki pikiran jernih untuk menanggapi apapun yang terjadi. Tanpa disadari, begitu banyak orang yang menggantungkan kebahagiaannya di masa lalu atau di masa depan. Contohnya orang yang mengatakan, seandainya dulu saya memilih pasangan si A, pasti sekarang saya sudah bahagia. Atau, nanti jika saya sudah sukses memiliki rumah, mobil, dan lain-lain, pasti saya bahagia. Lantas, apakah ketika hal itu tidak terwujud, apakah mereka tidak akan bahagia seumur hidup? Masa lalu memberikan identitas pada kita, masa depan memberikan janji tentang hidup yang lebih baik. Namun, jika dipikirkan secara jernih dan mendalam, keduanya tidak ada. Keduanya hanyalah ilusi. Eckhart Tolle menggambarkan berserah diri sebagai tindakan yang cerdas, sebagai kebijaksanaan mendalam untuk mengatakan apa adanya. Kita terbiasa melawan apa yang ada. Kita selalu mencari cara untuk mengubahnya dengan mencoba memaksakan segala sesuatu menjadi seperti yang kita inginkan. Ketika kita menolak segala sesuatu yang terjadi, kita sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang kita tolak pada dasarnya adalah kehidupan itu sendiri. Mengatakan tidak pada kehidupan berarti mengatakan tidak pada masa kini. Dengan berserah berarti menyambut saat ini dan kita dapat menguatkannya, dan kita bisa merasakannya di dalam tubuh. Seseorang yang hidup di saat ini tidak akan pernah merasa menderita. Ia sadar bahwa hidup tidaklah perlu terlalu serius. Ia sadar akan aspek santai dan lucu dari kehidupan. Ia juga sadar bahwa kebahagiaan dan cinta sejati tidak bisa dicari di luar. Keduanya ada di dalam hati manusia. Cinta dan kebahagiaan tidak pernah bisa hilang. Tidak ada yang bisa mengambilnya karena ia ada di dalam hati setiap manusia. Ketika orang hidup saat ini, maka otomatis cinta dan kebahagiaan akan muncul. Kesadaran akan saat ini juga menghasilkan cinta dan kejernihan pikiran dalam hidup. Penderitaan, kecemasan, dan ketakutan akan muncul ketika orang meninggalkan saat ini. Ketika orang mengira bahwa masa lalu dan masa depan adalah nyata, maka ia akan terjebak dalam penderitaan. Pikirannya sibuk menganalisis, memisahkan, dan menilai. Penyebab ketidakbahagiaan yang utama bukanlah situasi yang terjadi, tetapi pemikiran kita tentang situasi tersebut. Situasi itu netral. Situasi itu menjadi baik atau buruk karena pikiran kita, karena penilaian ego kita sendiri.